Namun sebelum ke situ, mungkin ada baiknya kita eh, persilahkan kepada Bapak Sekretaris untuk memberikan arahan atau petunjuk sekaitan dengan perubahan RKS BOS BOSP untuk tahun 2025. Kak Bepong, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim BOS Kabupaten Bon yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada yang hadir operator, ada yang bendahara. Alhamdulillah kita sehat-sehat malam ini. Eh, saya singkat saja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama bahwa sesuai dengan edaran eh, Menteri, itu penyesuaian dengan juknis baru itu sudah harus selesai per 31 Agustus. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang pengajuan perubahan di Arkas ini masih sangat minim, sementara waktu kita sisa 9 hari. Jadi teman-teman, kita bertemu di sini untuk mengingatkan, untuk segera menyesuaikan eh, penganggaran disesuaikan dengan juknis yang baru. Saya kira kita sudah tahu semua, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20% dari 50% dana bos. Maksudnya tidak boleh lebih dari 20% dari dana tahap 2. Itu yang mohon disesuaikan teman-teman sekalian. Kemudian belanja buku minimal 10%. Ini yang menjadi perhatian teman-teman sekalian eh, untuk segera kita selesaikan. Yang kedua, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa insya Allah minggu depan kita akan didatangi oleh tim BPK. Kenapa Bapak dan Ibu saya meminta data tentang operator dapodik di sekolah? Karena permintaan dari auditor itu lebih awal sudah menyurat ke kami untuk meminta data pengelola dapodik di sekolah. Itu yang linknya kami sudah sebar, jadi mohon kita isi karena sampai saat ini baru sekitar 60% data yang masuk karena yang diminta di situ adalah data profil dari operator dapodik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, mohon disiapkan ini karena ini kami menunggu petunjuk dari tim auditor yang mana yang dimaksud. Ini ada di poin nomor 3 Dinas Pendidikan, mungkin di layar bisa dibaca. LPJ Dana Bos tahun 2024 dan 2025 khususnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Dapodik. Sampai hari ini saya juga belum paham betul yang mana yang dimaksud. Tetapi sudah ada bayangan teman-teman sekalian yang dimaksud adalah belanja dana bos yang berkait dengan kegiatan Dapodik, apakah penginputan, apakah gaji operator atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Dapodik. Tapi teman-teman sekalian mohon disiapkan saja, minimal disiapkan dulu mulai daftar belanjanya untuk yang poin nomor 3 ini karena ini mungkin dalam selama pemeriksaan akan diminta. Ya, meskipun saya apa namanya BKU teman-teman sekalian itu sudah ada di kami semua. Cuma untuk memilah yang mana belanja berkaitan dan kegiatan dapodik kami belum bisa pastikan karena saya coba-coba masuk ke nomor rekening, ternyata nomor rekening itu banyak yang salah input, yang bukan kegiatan dapodik tapi nomor rekeningnya kegiatan dapodik. Ini yang teman-teman sekalian mohon diperhatikan. Itu dua hal yang teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya itu ada eh, yang nomor 1 ini SK untuk sekolah ya, SK Kepala Satuan Pendidikan terkait dengan penetapan operator. Maksudnya SK-nya operator di sekolah mungkin ada di Bapak dan Ibu simpan. Mungkin di SK kita kan ada dua macam. Kalau misalnya dia di SK Kepala Dinas Pendidikan mohon disiapkan. Kemudian kalau oh, tidak ada mungkin bisa menggunakan SK Kepala Sekolah yang sudah ada. Itu yang teman-teman sekalian. Ini yang poin nomor 2 kami belum paham yang mana yang dimaksud. Tapi nanti setelah mereka datang baru kami akan konsultasi. Itu yang saya ingatkan ke semua teman-teman sekalian.
untuk eh, menyelesaikan perubahan. Jadi kalau selama ini tradisi kita perubahan itu dilaksanakan setelah BKU bulan 9 tahun lalu. Tahun ini dipercepat harus selesai sebelum 31 Agustus. Mohon teman-teman sekalian jangan bertumpuk di akhir-akhir itu. Kalau bisa sekarang sudah harus dikerjakan dan segera diajukan eh, pengesahannya karena kami juga akan melakukan apa namanya eh, koreksi, jangan sampai persentase yang dimaksud itu tidak memenuhi dari Juknis. Jadi mohon kami dikasih waktu kalau bisa jangan melebihi tanggal 25 Agustus. Kalau bisa Bapak dan Ibu untuk ajukan secepatnya supaya ada kesempatan bagi kami untuk melakukan pengesahan dari dana bos. Itu yang saya kira penting nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ika secara detail. eh, Hal-hal yang perlu kita lakukan ini baik SD maupun SMP, mohon perhatian tak semua untuk segera diselesaikan. Mengenai data yang diminta ini Pak, ya Bapak dan Ibu yang kami sudah kirim linknya, itu untuk posisi tadi sore itu baru sekitar 500 sekolah untuk SD dan SMP yang seharusnya ada 800 sekolah. Jadi masih ada 300 sekolah yang belum mengirim nama operator. Operator yang dimaksud itu adalah operator yang mengerjakan dapodik. Boleh jadi satu operator mengerjakan lebih dari satu sekolah. Silahkan diisi untuk masing-masing sekolahnya. Ini diminta teman-teman sekalian sebagai informasi, tim auditor BPK itu datang hari Senin. Jadi nanti insya Allah hari Senin sudah diminta datanya. Jadi mohon bantu kami untuk menyelesaikan cepat. Ini kan hanya mau mengirim, Pak, mengirim. Seandainya nama operator saja, itu bisa kami download dari Dapodik. Tapi ini kan dia diminta profilnya. Jadi termasuk jenjang pendidikannya, kemudian jurusannya pada saat kuliah, kalau dia sudah kuliah, kemudian dari universitas mana atau dari perguruan tinggi mana, kalau dia alumni S1. Jadi ini mohon saya kurang tahu untuk kepentingan apa BPK meminta data itu. Jadi ini mohon sekali lagi untuk menjadi perhatian teman-teman sekalian. Selanjutnya saya sampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan tidak sempat bergabung karena beliau masih perjalanan dari Makassar setelah mengikuti rapat dengan Badan Narkotika Nasional di Makassar. Sehingga tadi saya sudah laporkan bahwa kami akan laksanakan pertemuan ini untuk mempercepat penyelesaian RKS perubahan. Mohon ini Bapak dan Ibu untuk diperhatikan timingnya eh, untuk segera diselesaikan. Saya kira itu cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pong. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kami mungkin izin men-share eh, kembali surat edaran Kemendikbudrismen. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam tampilan layar mengenai surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang isinya adalah di poin pertama, satuan pendidikan yang telah menetapkan rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan, namun belum sesuai dengan ketentuan komponen penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025 untuk segera melakukan penyesuaian RKS paling lambat 31 Agustus. Nah, inilah kenapa kami mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini untuk mengingatkan kembali bahwa eh, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun 2025 eh, perubahan RKF itu harus sudah disahkan. Nah, perubahan yang kami maksud itu sesuai dengan yang tertera di surat edaran ini di poin pertama. Nah,
apa-apa yang wajib masuk di dalam perubahan, ya tentu seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, di dalam RKS perubahan yang Bapak Ibu susun, pembiayaan untuk penyediaan buku teks dan non-teks paling sedikit 10% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Saya kira ini sudah kita tahu. Kemudian pembiayaan untuk pemeliharaan Sarpras paling banyak 20% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Kemudian pembiayaan untuk pembayaran gaji honor paling banyak 20% dan paling untuk satuan pendidikan negeri dan paling banyak 40% untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau satuan pendidikan swasta. Nah, ini saya sifatnya mengulang-ulang saja karena saya yakin informasi ini sudah sampai di telinga Bapak Ibu sejak beberapa bulan lalu, namun di RKS itu belum berubah. Nah, kita diberi waktu sampai tanggal 31 Agustus tahun 2025 untuk mengakomodir 3 item ini, yang artinya dalam waktu beberapa hari ke depan ini harus sudah selesai. Nah, tadi siang kami sudah mengecek posisi jumlah sekolah yang melakukan perubahan dan untuk persentasenya masih sangat kecil Bapak Ibu. Untuk SMP itu dari 128 sekolah baru 4 sekolah yang mengajukan perubahan anggaran, dan untuk SD itu baru sekitar 300 sekolah, 300-an. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, sangat kami harapkan bahwa ini bisa diselesaikan eh, maksimal di tanggal 25, karena kami juga butuh waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan RKS yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semua. Kami juga perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebagaimana catatan BPK tahun lalu, bahwa RKS perubahan dengan RKS pokok itu tidak ada bedanya. Semua harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Jadi penyusunan RKS perubahan itu sama halnya dengan RKS pokok. Bapak Ibu silahkan melakukan rapat, kemudian eh, menginput dalam aplikasi Arkas, lalu melakukan pengajuan melalui aplikasi tersebut. Nah, eh, perlu kami sampaikan bahwa setelah perubahan RKS ini, eh, tidak akan ada lagi perubahan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi ini akan bersifat final sampai akhir tahun. Jadi harus dilakukan secara cermat. Apa namanya, anggaran-anggaran yang belum masuk di dalam perencanaannya Bapak Ibu, kemudian direncanakan untuk dimasukkan, ya silakan masukkan memang, karena setelah pengajuan perubahan ini akan berlaku sampai 31 Desember 2025. Ini perlu kami ingatkan. Kemudian Bapak Ibu, saya juga perlu menggarisbawahi beberapa hal, khususnya terkait dengan pembiayaan penyediaan buku teks dan non-teks paling sedikit 10% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Saya izin men-share Bapak Ibu juknisnya untuk mengingatkan kita kembali. Ya, ini terkait dengan buku, khususnya mengenai buku. Eh, saya minta perhatiannya Bapak Ibu untuk berhati-hati dalam hal pengadaan buku. Tadi sudah disebutkan bahwa minimal 10%, tapi eh, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam hal pengadaan buku. Di dalam Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penggunaan eh, penggunaan dana BOS reguler, eh, di sini disebutkan bahwa penyediaan buku teks utama termasuk
buku digital dengan ketentuan sesuai kurikulum, ya pasti merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sebagaimana tersedia pada http buku.kemdikbud.go.id. Nah, begitu pula juga dengan buku non-teks. Jadi saya perlu ingatkan kita bersama bahwa buku-buku yang akan kita beli itu harus terdaftar di https buku.kemdikbud.go.id. Jadi eh, tolong dicek dengan seksama sebelum kita melakukan pengadaan buku. Ini harus terdaftar di buku.kemdikbud.go.id. Baik buku teks utama maupun buku non-teks seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Apa kita buka sesi pertanyaan, Puang? Silakan, sempat ada yang ingin bertanya. Ya, ada yang raise hand. Silakan SD 226 Pakasalo, diaktifkan mikrofonnya. Ibu Suniati, boleh Oke, diaktifkan mikrofonnya, Bu. Ya. iya. Terima kasih banyak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan pembelian buku tes, saya dengar tadi karena kebetulan kami tidak menganggarkan di tahap satu. Jadi, apakah itu, Bu, tetap kita kalikan 10% minimal dari anggaran 1 tahun ataukah hanya anggaran di tahap 2? Terima kasih. Saya jawab langsung, Bu. Ini eh, 10% itu dari anggaran 1 tahun. Oh, iya. Oh, tetap begitu, Bu. Iya, Kemudian tambahannya, Bu, begini, apakah itu di luar gaji honor yang 20% ataukah dari keseluruhan itu? maksudnya bagaimana, Bu? Misalnya, apakah dari anggaran 1 tahun itu saya sudah keluarkan gaji honor? Gaji honor baru saya kalikan dengan 10%. Semuanya, semuanya, Bu. Semuanya, oh keseluruhan. Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Makasih banyak, Bu. Iya. Alhamdulillah, iya. Kemudian SD Impres Macanang, silahkan, Pak Akbar. Ya, terima kasih Bu. Begini, terkait dengan sedikit mungkin tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi, maksudnya mungkin honor Bu yang khusus yang apakah yang dihitung 20%-nya tadi itu hanya yang di uh, hanya untuk secara keseluruhan untuk 20%-nya. Nah, mungkin seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah mungkin terkait masih dana bos, tapi di sini terkait dengan bos kinerja. Apakah juga kita ini melakukan apa namanya perubahan supaya bisa ini kita mengikuti dengan bos yang regulernya, tetapi yang jadi pertanyaan ini adalah terkait dengan pelaksanaan yang penganggarannya terkait dengan perjalanan dinasnya, apakah kegiatan misalnya kodi masih adalah kegiatannya lagi seperti juga yang nantinya kegiatan yang apa namanya yang sekarang PM ini, apakah ada tindak lanjutnya lagi untuk beberapa hari supaya nanti kita bisa anggarkan kembali SPPD perjalanan dinasnya. Oke, seperti itu Bu, terima kasih. Baik, Pak, langsung saya tanggapi bahwa yang 20% yang dimaksud itu adalah gaji bulanan, Pak, gaji honor guru ataupun tendik. Oke.
gaji guru maksudnya. Jadi tidak termasuk jasa Pak ya, tidak termasuk jasa, misalnya jasa narasumber, pelatih dan lain-lain. Ini murni gaji honor seperti itu. Terus yang terkait dengan bos kinerja, ini yang diminta 31 Agustus adalah saya share kembali. eh, Bos reguler, Pak. Bos reguler. Jadi ceritanya kita diminta untuk mengakomodir tiga yang saya sebutkan tadi maksimal di 31 Agustus. Untuk bos reguler itu belum, bos kinerja itu belum. Iya. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk terkait bos kinerja dengan perubahan RKS-nya seperti itu. Iya. Sedikit Bu, terkait tadi itu yang gaji honor, kan kemarin ada informasi bahwa penggajian honorer untuk 20%-nya itu yang dihitung adalah hanya tahap 2. Yang Betul, tahap satunya betul, yang setelah betul, betul Pak. Itulah yang ya akan kita akomodir di Arkas. tahap 2 saja Bu ya, yang 20% Iya, yang iya. diterima. Oke, ya, makasih Bu. Oke. Selanjutnya, SMP 2 Wangfone. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Bu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin sesuai tadi penjelasan dari Bu Ike bahwa setelah pengesahan perubahan ini berlaku sampai 31 Desember 2025. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana caranya kita menyesuaikan nanti, sedangkan listrik sendiri itu tidak terdetek, tidak bisa tebak bulan ini sekian, bulan ini sekian. Bagaimana cara penyesuaiannya kalau hal-hal seperti itu, Bu? Terima kasih. Inilah yang menjadi masalahnya dari tahun ke tahun, Bu. Karena selalu dipaksakan saldo di akhir Desember itu selalu nol. Nah, ini yang menjadi pertanyaan BPK. Kenapa listrik yang pasca bayar bisa diprediksi? Berarti kita menyusun anggaran setelah ada realisasi. Padahal sesuai aturan anggaran disusun, kemudian baru kita merealisasikan sesuatu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Ibu ini dan semua sekolah yang listriknya bukan prabayar, eh, kami perlu sampaikan bahwa ini diestimasi Bu, setiap bulannya dia di rentangan berapa, kemudian nanti jika di akhir tahun ada selisih itu kita saldokan seperti itu. Baik, baik, terima kasih banyak. SD 51 Abanuang, silakan aktifkan kameranya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini perjelas adalah tentang buku. Yang pertama adalah buku yang khususnya untuk buku bahasa daerah. Ya, buku bahasa daerah Mato Lapo-Lalo. Apakah ini sudah terdaftar di CIBI atau bagaimana? Karena saya terus terang sudah menganggarkan buku bahasa daerah tersebut dan sudah memasukkan di dalam 10% dana bos di sekolah saya. Yang kedua yang saya mau tanyakan juga perjelas di sini bahwa khusus untuk pembayaran gaji guru honor ini yang di 20% Kang itu adalah dana 50% yang tahap 2 saja Bu atau dana 1 tahunnya. Ya. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa kita di sini dikasih tenggang waktu untuk menyelesaikan perubahan RKS maksimal tanggal 31 Agustus dan kami sudah melakukan perubahan dan mengajukan pengesahan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban apakah pengesahan kami diterima atau ada perubahan yang perlu diperbaiki. Dan kami mengajukan pengesahan itu mulai tanggal 16 Agustus dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terkait dengan buku bahasa daerah, saya kira mudah-mudahan penerbit Erlangga itu sudah tindak lanjuti karena jauh-jauh hari saya sudah ingatkan mereka
bahwa ini harus terdata di pusat perbukuan. Menurut informasi lisannya ke saya, sudah terdaftar. Saya tidak tahu, saya belum cek, tapi pengakuannya dari mereka sudah terdaftar karena ini kan sudah diurus ISBN-nya dan sebagainya dan resmi menjadi buku teks. Nanti kami akan cek lagi Pak, karena informasi ke kami eh, dia usahakan oleh pihak penerbit untuk dimasukkan di daftar list buku yang bisa diadakan di sekolah. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya perjelas kembali ilustrasi. Ini contoh, katakanlah dana bos kita 1 tahun 5 juta, 10 juta, artinya 5 juta 1 tahap. Maka pemeliharaan itu maksimal 20%. Jadi maksimal 2 juta dibelanja untuk pemeliharaan. Kemudian pembelian buku minimal 1 juta, karena minimal 10%, berarti boleh di atasnya. Kalau pemeliharaan tidak boleh melebihi 2 juta. Khusus pembayaran honor, itu berlaku di surat edaran, itu maksimal 20% dari 50% dana bos. Jadi yang dimaksud 20% dari 5 juta. Jadi maksimal 20% dari 50% bos tahun 2025. Jadi setengahnya dari 20% dari setengahnya. Jadi kalau kasus ini maksimal yang kita akan belanja, jadi khusus honor dana tahap 1 diabaikan. Siaga-siaga pertawa aja itu dianulir. Yang akan diperhitungkan adalah 20% dari tahap 2. Karena kalau mau dihitung 20% dari keseluruhan, Pak, boleh jadi ada sekolah tidak bisa membayar honornya karena pembayaran tahap 1 sudah sekitar 20% dari keseluruhan. Ya, saya kira ini pemerintah pusat ini agak bijak untuk menyikapi ini. Ini contoh ilustrasi, Pak. Misalnya dana tadi kian 10 juta. Misalnya sudah beli buku 500.000 di tahap 1. Berarti di tahap 2 masih harus menganggarkan minimal 500.000 karena harus 1 juta, minimal 1 juta harus dibelanja menjadi buku. Pemeliharaan. Misalnya di tahap 1 sudah keluarkan 1,5 juta. Berarti nanti di tahap 2 kalau masih mau anggarkan pemeliharaan maksimal 500.000 untuk di tahap 2. Nah, kecuali kalau honor, katakanlah kita sudah bayar 1 juta di tahap 1. Ini tidak menjadi perhitungannya. Yang dihitung adalah 20% dari 5 juta. Jadi yang bisa dibayarkan di tahap 2 adalah 1 juta. Itu ilustrasinya. Mengenai kalau sudah diajukan Pak, terima kasih. Saya kira hanya mungkin karena adik-adik di kantor yang bekerja itu dia mau sekalian. Insya Allah mulai besok itu mereka sudah bekerja Pak untuk melakukan pengesahan. Saya kira itu dari pertanyaan. Makasih. Saya kembalikan ke Ibu Ike. Ya, untuk selanjutnya SMP 1 Ulawang, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini terkait pembelanjaan sarana dan prasarana yang sama 20% terkait ini kursi dari Ibu yang saya tanyakan, apakah artinya dia harus selalu masuk di standar sarana dan atau diberikan ke standar sarana pemeliharaan sarana prasarana yang lain kurang lebih kalau tidak salah kurang lebih 59 juta Bu sudah artinya untuk dana tahap 2 jika kursi dan meja saya masukkan juga dalam standar sarana dan prasarana di Arkas Bu maka persentase sarana dan prasarana saya di Arkas bisa saja melampaui dari 20%. Sementara sekolah saya sangat butuh dengan kursi dan meja Bu. Dan ini saya sudah coba alihkan di standar proses pada kode uraian pembelajaran aktif nyaman dan aman.
Ini penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman. Karena maksudnya kalau dilihat dari segi bahasa, tentunya pengadaan kursi meja bisa masuk dalam uraian ini, artinya kenyamanan murid. Karena jika murid tidak duduk di kursi atau tidak memiliki meja saat belajar, tentu mereka tidak nyaman dan tidak bisa belajar dengan efektif. Saya coba alihkan ke kursi dan meja ke situ, ke standar proses, dan saya coba cek, ternyata tetap terlapor sebagai belanja modal. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Kemudian misalnya contoh yang lain, tenda pramuka. Kerangka tenda pramuka kan ini digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sekali lagi ini bisa masuk ke dalam standar proses. Walaupun dia masuk artinya proses pembelajaran ekstra. Jadi tenda pramuka ini saya coba masukkan juga di standar proses, Bu. Saya masukkan kalau tidak salah di kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Jadi sekali lagi dia tidak masuk di standar pemeliharaan sarana dan prasarana yang 20%. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf masih ada. Saya kebetulan ada belanja siplah saya di bulan 5, di situ ada salah siplah. Jadi yang di siplah yang di Arkas saya itu harga 65.000 satuannya. Sementara yang di siplah 60.000, Bu. Pada saat itu saya sempat menemukan, oh ini salah input di siplah, namun terlanjur terlaksana siplahnya. Jadi Ini Bu, Ibu Sulianti, Bu. sekarang, Halo, Bu, selisih 12.000. Ya, halo. Bu. Ini kalau kita bicara Ya, Arkas, ini tidak akan ada ya. habisnya, Bu. Mungkin dibatasi pertanyaannya seputar Oh RKS ya. perubahan. Untuk hal-hal teknis terkait dengan sipla dan seterusnya, kita bisa didiskusikan di grup. Saya mungkin izin menanggapi Oh pertanyaannya ya. Ibu terkait Iya. dengan mebeler apa dan sebagainya. Satu kuncinya, Bu, Iya. yang perlu kami sampaikan, eh, silakan menganggarkan sepanjang tidak melanggar 3 komponen ini, Bu, dan tidak melanggar komponen pembelanjaan yang ada di Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025, seperti itu. Oh iya. Kemudian Terima kasih, Bu. satu lagi mungkin Bapak Ibu dari SMP 4 Awang Pone. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait ini di tahap 1 saya sudah ambil buku sekitar 3% itu 3% dari yang 10%. Tapi saya sudah cek di CIBI ternyata dia tidak masuk, Bu. Apakah sebaiknya saya anggarkan ulang buku lain 10% yang terdaftar di CIBI atau tetap saya ambil tetap saya anggarkan 7% saja di tahap 2 atau bagaimana, Bu? Kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa semua tawaran-tawaran dari A, B, C, D, E, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek buku yang ditawarkan tersebut secara mandiri, tidak bertanya terdaftar di buku atau tidak, kita cek secara mandiri melalui link tersebut di buku kemdikbud.go.id. Setelah kita cek dan memang terdaftar, barulah kita memutuskan untuk memasukkan di Arkas. Terus yang berikutnya, mengenai ketentuan 10% itu minimal. Boleh 15%, boleh di atasnya. Kalau sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025. Seperti itu, Pak. Oh iya, Bu, terima kasih. Berarti sebaiknya saya anggarkan kembali 10% lebih amannya, Bu, karena yang tahap 1 sudah terlanjur. Yang Sudah tahap ada 1 ya bukunya. jelas salah di mata pemeriksa karena tidak terdaftar bukunya. Tapi Meskipun kan Bapak sebelum meskipun Bapak menganggarkan 20%, 30%, yang tahap 1 itu sudah salah karena tapi bukunya sebelum ada tidak juknis, terdaftar. Bu, kemarin jadi ini ndak Juknis dicek sebelumnya nih. di Juknis sebelumnya, Pak, di tahun yang lalu itu sudah ada berbunyi bahwa harus terdaftar di buku kemdikbud.go.id. Ini bukan Oh ya hal begitu. baru.
Oh ya, Bu, terima kasih. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan eh, maksimal 20% pemeliharaan adalah pemeliharaan yang dimaksud di poin H di Juknis. Jadi semua poin-poin ini kalau mau dibelanjakan maksimal 20%. Kalau beli ki baru bukan dalam kategori pemeliharaan. Ya, jadi yang dibatasi di situ adalah pemeliharaan. Yang seperti di Juknis itu perbaikan kerusakan, perbaikan mobiler, perbaikan toilet, penyediaan sumber air bersih, sarana-prasarana kesehatan, pemeliharaan dan perbaikan komputer itu yang tidak boleh lebih 20%. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Cukup nih mungkin, Pon. Cukup ya. Yang jelas, tapi kita selesaikan RKS perubahan tak. Jadi mohon diajukan makin cepat karena kami juga diburu waktu. Itu ya sekarang. Kemudian saya ingatkan lagi Pak, data yang diminta oleh BPK itu berupa profil operator Dapodik, mohon diisi cepat karena hari Senin mereka sudah datang dan pasti dia sudah meminta data ke kami. Posisi sekarang baru sekitar 500 sekolah. Kemudian yang saya ingatkan lagi Pak, teman-teman sekalian, karena ini BPK sudah menyurat lebih awal di kami. Nah, ini yang poin nomor 3. Kami tidak punya datanya secara pasti, jadi mohon teman-teman disiapkan saja. Nanti setelah kami konsultasi, kami akan beri informasi kepada Bapak dan Ibu untuk dikirimkan yang mana yang dia maksud. Jadi LPJ Dana BOS 2024 dan 2025 khususnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Dapodik. Ini yang kami masih belum jelas dan insya Allah nanti hari Senin kami tanyakan yang mana yang dia maksud. Jadi yang jelas teman-teman disiapkan saja belanja yang terkait dengan Dapodik. Apakah mungkin bisa disiapkan berapa nilainya belanja operatornya, apa kegiatan dan seterusnya yang terkait dengan berkaitan dengan Dapodik. Itu ya yang saya ingatkan teman-teman semua untuk dipersiapkan. Saya kira cukup ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian tak semua. Yang kami tunggu adalah diselesaikan cepat pengajuan perubahannya. Kalau bisa jangan melewatilah tanggal 25, karena kami juga harus butuh waktu untuk mengecek satu persatu. Selain Bapak dan Ibu juga hitung ke ke apa namanya keseimbangan persentase itu bisa dicek di aplikasi Pak. Itu di aplikasinya yang Bapak pegang di Arkas itu bisa dicek persentasenya apa apa sudah memenuhi atau tidak. Saya kira itu ya. Makasih teman-teman sekalian. Kita akhiri. Eh, Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.